Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nindya Putri dengan NIM 1520117130007 dari Fakultas Vokasi, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil surveilansi kasus kecelakaan kerja dengan indikator sebagai berikut. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa ada 4 kasus kecelakaan kerja yang akan dibahas dengan perbandingan periode 3 hari absen dan periode 7 hari absen. Kasus yang pertama yaitu kontak dengan mesin yang bergerak. Dapat diketahui bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan saat kontak dengan mesin yang bergerak dalam periode 3 hari absen adalah sebanyak 28 orang. Sedangkan dalam periode 7 hari absen adalah sebanyak 21 orang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus sebanyak 7 orang. Pekerja yang mengalami kecelakaan ini baik dalam periode 3 hari absen maupun 7 hari absen adalah sebanyak 30%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tersebut adalah yang pertama, pekerja yang sedang tidak fokus atau human error. Lalu yang kedua, pekerja yang tidak memakai APD lengkap saat bekerja. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kasus tersebut adalah yang pertama, memberikan briefing kepada pekerja sebelum dimulainya aktivitas pekerjaan. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman mengenai APD yang seharusnya digunakan dan memastikan bahwa pekerja benar-benar menggunakan APD yang lengkap. Kasus yang kedua yaitu dianiaya secara fisik oleh seseorang. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa pekerja yang mengalami penganiayaan fisik oleh seseorang dalam periode 3 hari absen adalah sebanyak 24 orang. Sedangkan dalam periode 7 hari absen adalah sebanyak 18 orang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus sebanyak 6 orang. Pekerja yang mengalami kecelakaan ini baik dalam periode 3 hari absen maupun periode 7 hari absen adalah sebanyak 26%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tersebut adalah yang pertama, terdapat pekerja yang memiliki sifat temperamental atau mudah emosi dan sulit mengendalikan emosinya. Lalu yang kedua, terdapat pekerja senior yang seringkali merasa tersaingi dengan pekerja baru, sehingga seringkali mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kasus tersebut adalah memberikan teguran atau sanksi yang tegas kepada pelaku. Kasus yang ketiga yaitu terluka saat mengangkat atau membawa barang. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa pekerja yang terluka saat mengangkat atau membawa barang dalam periode 3 hari absen adalah sebanyak 98 orang. Sedangkan dalam periode 7 hari absen adalah sebanyak 73 orang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus sebanyak 25 orang. Pekerja yang mengalami kecelakaan ini baik dalam periode 3 hari absen maupun dalam periode 7 hari absen adalah sebanyak 103%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tersebut adalah yang pertama, pekerja kurang mendapatkan pengarahan yang jelas mengenai penggunaan APD. Lalu yang kedua, pekerja kurang taat dalam memakai APD. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kasus tersebut adalah memberikan pengarahan kepada pekerja
mengenai teknik dalam memegang, mengangkat, serta membawa peralatan-peralatan yang ada di lingkungan kerja sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kasus yang terakhir yaitu jatuh dari ketinggian. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa pekerja yang terluka akibat jatuh dari ketinggian dalam periode 3 hari absen adalah sebanyak 38 orang. Sedangkan dalam periode 7 hari absen adalah sebanyak 30 orang. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus sebanyak 8 orang. Pekerja yang mengalami kecelakaan ini baik dalam periode 3 hari absen maupun periode 7 hari absen adalah sebanyak 41%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tersebut adalah pekerja yang kurang berpengalaman dalam hal ini. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kasus tersebut adalah memberikan pemahaman serta pelatihan kepada pekerja agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat jatuh dari ketinggian. Sekian presentasi saya mengenai surveilansi kasus kecelakaan kerja, mengenai perkiraan insiden dan tingkat cedera non-fatal pada tahun 2013 hingga 2018 yang terdapat pada studi kasus 1. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.